Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Sistem EV Electronic Fuel Injection. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tipe EV. Seiring dengan perkembangan zaman, EV itu berkembang mulai dari awal munculnya sistem EV hingga sampai saat ini. Ada beberapa tipe EV. Yang pertama KEV atau K-Jetronic. Yang kedua LEV atau L-Jetronic dari kata Luft yang berasal dari bahasa Jerman dan memiliki arti yaitu udara. Kemudian DEV atau D-Jetronic dari kata Druck yang berasal dari bahasa Jerman dan memiliki arti yaitu tekanan. Yang pertama K-Jetronic. K-Jetronic merupakan tipe sistem EV yang pertama kali muncul. Kalau kita lihat dalam diagram ini, diagram skema cara kerja sistem EV tipe K-Jetronic ini, terdapat mekanisme yang masih menggunakan semi elektronik atau terdapat mekanis yang ada pada sistem tersebut. Jika kita melihat dari proses udara masuk melalui saringan udara, kemudian dia masuk ke intake manifold, dia akan menekan bagian katup, di mana katup ini terhubung dengan tuas yang akan membuka saluran atau jalur pada distributor bensin. Nah, ini kita masih melihat mekanis pada sistem yang berkaitan dengan tuas dan distributor bensin ini. Memang pompa bensin ini sudah dikontrol secara elektronik, namun pada pembukaan dan penutupan saluran bahan bakar yang disalurkan ke injektor ini masih menggunakan sistem yang mekanis. Kemudian L-Jetronic berasal dari kata Luft bahasa Jerman yang artinya udara. Sistem ini memonitoring dan mengukur jumlah aliran udara yang masuk ke intake manifold dengan menggunakan air flow meter. Ini yang mendeteksi volume udara yang masuk, yang sinyalnya dikirimkan ke ECU. Nah, sistem ini menggunakan sistem potensio ya, di mana aliran udara yang masuk itu akan terdeteksi dengan sudut bukaan pada throttle body. Ketika sudut bukaan itu berubah, maka terjadi perubahan juga pada tahanan yang ada pada variabel resistor tersebut. Kemudian yang ketiga tipe D-Jetronic ya. D-Jetronic, D berasal dari kata Druck dalam bahasa Jerman yang artinya tekanan. Nah, pada sistem ini aliran udara yang masuk ke intake manifold tersebut diukur tekanan absolutnya ya. Manifold absolute pressure sensor itu nama sensor yang dipasang di intake manifold. Sensor ini digunakan untuk membaca jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold melalui tekanan absolutnya. Sensor ini dapat memberikan informasi jumlah udara yang masuk ke intake manifold. Kemudian yang berikutnya tipe penginjeksian. Dulu yang masih menggunakan karburator, penginjeksian belum dilakukan karena prinsip kerja dari karburator berbeda dengan prinsip kerja pada sistem EV, dan letak dari pengkabutan terdapat pada pada intake manifold dan sebelum katup throttle body. Untuk
jenis yang kedua yaitu port fuel injection, di mana injektor diposisikan di posisi intake port, di porting ya, di posisi porting intake manifold, yaitu di bagian ujung pada manifold yang akan yang saluran tersebut akan masuk ke dalam ruang bakar, artinya bagian ujung dari intake manifold ya, port ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah tipe direct injection, di mana injektor ini diposisikan langsung pada ruang bakar. Konsep ini mengadopsi dari konsep motor diesel yang tipe direct injection. Kemudian tipe penginjeksian, ada jenis spray guided, dia bentuknya seperti ini, jadi antara injektor dengan busi atau spark plug, posisinya itu ujungnya berdekatan dan injektornya tegak, posisinya tegak, sedangkan businya miring. Kemudian tipe yang kedua tipe wall guided. Nah, ini kebalikannya, yang tegak adalah businya, sedangkan injektornya itu miring dan lokasinya berjauhan, dipisahkan dengan katup. Kemudian tipe air guided. Nah, ini posisinya adalah injektor berada pada katup masuk, sebelum katup masuk, sehingga ketika katup masuk menutup ya injektor ini tidak akan menyemprotkan ruang bahan bakar karena tertutup oleh katup. Kemudian ini ya gambar yang diambil pada head cylinder bagian bawah ya. Kita ketahui bahwa intake valve itu ukurannya lebih besar dari exhaust valve, karena yang namanya reaksi pembakaran itu pasti akan ada tenaga, dan tenaga yang digunakan itu akan tersalurkan hingga ke roda dan dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan. Kalaupun tidak, dia sudah menggerakkan crankshaft, dan menggerakkan crankshaft itu adalah merupakan tenaga yang dihasilkan dari reaksi pembakaran. Sedangkan lossesnya itu bisa dari panas yang keluar melalui dinding head cylinder, kemudian silinder maupun komponen yang lainnya. Dan losses lagi yang lain adalah gas buang yang keluar melalui exhaust valve. Nah, sehingga exhaust valve itu ukurannya lebih kecil dibandingkan intake valve. Ini posisi dari injektor dan spark plug ya, busi, jika mengadopsi sistem direct injection. Kemudian tipe GDI. Nah, GDI tadi ya direct injection, G itu gasoline, D direct injection. Posisi injektornya diposisikan langsung menyemprotkan pada ruang bakar, dan ini tipe yang pertama tadi yang disebutkan di macam-macam posisi injektor pada GDI atau gasoline direct injection tadi. Kemudian ini posisi yang sama, hanya menunjukkan posisi injektor dan spark plug ya. Jadi ini penunjukan pada proses penginjeksian pada GDI, gasoline direct injection ya. Kemudian ini GDI
juga yang tipe lain ya. Dan di sana pistonnya ada mangkukan, yaitu disebut piston ball. Fungsinya ya untuk memberikan ruang agar mudah terjadinya turbulensi. Kan turbulensi digunakan untuk pemerataan atau tingkat kualitas homogenitas dari pengkabutan atau campuran udara dan bahan bakar tersebut. Ya, ini piston ball. Ketika disemprotkan dia akan mengalir berpusar sehingga lebih cepat meratanya dan lebih bagus. Kemudian sistem common rail atau common rail system ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Singkat saja bahwa sistem common rail ini bukan diaplikasikan pada sistem motor bensin atau motor oto, tetapi diaplikasikan pada sistem motor diesel. Prinsipnya sama, yaitu menggunakan sistem kontrol elektronik di mana terdapat pengontrolan elektronik pada sistem bahan bakar dari motor diesel ini. Kalau dalam motor diesel tidak ada sistem kontrol pengapian, karena motor diesel tidak menggunakan prinsip pengapian seperti pada gasoline engine atau motor bakar bensin atau yang kita kenal dengan motor oto. Nah, ini merupakan suatu pengujian dari common rail. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Silakan Anda pelajari videonya. Nasrun minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.